Oke, Kak Rahma, hari ini masuk materi tentang sets atau kalau dalam bahasa itu himpunan. Kita udah pernah belajar ini di kelas 7 ya. Jadi set itu adalah collection of object or thing, kayak gitu ya. Nah, yang perlu digarisbawahi ini adalah yang di kotak-kotakin biru ini ya. Ini hal-hal pentingnya. Jadi, the object or thing in a set are called the element or member of the set. Jadi, eh, objek atau things yang berada dalam si set itu disebutnya elemen atau member kayak gitu. Nah, set notation, perhatikan ya, di dalam set ada beberapa notasi. Pertama E. E ini artinya yang kayak E ini namanya member of, is a member of ya. Jadi dia anggota himpunan gitu ya. Nah, kalau E-nya dicoret, yang kayak E ini dicoret is not a member of. Nah, terus kalau ada uh, NA, NA itu artinya the number of element in set A. Jadi jumlah dari banyaknya elemen di misalnya di set A kayak gitu ya. Nah, kemudian ada equal set. Equal set tuh apa sih? Two set are equal if they contain exactly the same element. Jadi set itu dikatakan equal ketika dia itu punya elemen yang sama persis. Jadi meskipun nanti urutannya tidak sama, kalau isi di dalamnya elemennya itu sama berarti dia adalah equal dari equal sets kayak gitu. Nah, kemudian ada subset. Apa sih subset itu? Subset misalkan ada set P gitu ya. Set P is subset of Q if every element of P is also an element Q. We write P subset Q. Nah, jadi perhatikan ya, lambang subset itu seperti ini. Jadi kita bisa mengatakan dia itu subset ketika seluruh elemen P itu berada di elemen Q. Oke? Itu namanya subset. Ingat, ketika seluruh elemen P berada di elemen Q kayak gitu. Nanti kita masuk ke contoh soalnya ya. Kemudian ada empty set. Apa sih empty set itu gitu ya? Nah, empty set itu adalah the empty set. Nah, lambangnya itu bisa dua. Empty set itu bisa seperti ini, himpunan kosong, atau seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, empty set itu adalah set which contain no element. Ketika di dalamnya itu enggak ada elemen, itu disebut sebagai empty set. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya ya. Misal ada contoh soal seperti ini. Oke. Terus sebentar, Kak Rahma ambil bahannya dulu. Oke, ini. Oke. Nah, oke. Kita masuk ke contohnya ya. Misalnya P itu be the set of all multiple of 6 less than 20 dan Q itu the set of all even number less than 20. Nah, kita masukin berarti lihat, kita list the element of P and Q. Nah, kita masukin P-nya itu multiple of 6 less than 20. Berarti kita masukin 6, 12, 18. Ini elemen dari si P ya. Kita list elemen dari si P itu berarti 6, 12 dan 18. Kemudian Q, kata dia apa? Q be the set of all even number less than 20. Even number yang kurang dari 20, angka berapa aja sih? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kayak gitu ya. Nih. Jadi kalau disuruh list bentuknya gini. P sama dengan buka kurung kurawalnya diisi, elemennya ditutup. Q sama dengan dibuka kurung kurawalnya diisi kemudian ditutup ya. Nah, kemudian yang B, true or false sih? Lihat nih, 10 itu elemen dari P atau member of P. 10 itu member of P bukan sih? Ada nggak angka 10 di dalam elemen P? Ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti dia itu false ya. Nah, lagi 10 bukan elemen Q. Bacanya ya. 10 not elemen Q. 10 itu bukan elemen Q. Kita lihat. Kita lihat elemen Q. Ada angka 10 nggak sih? Ada. Harusnya
10 itu elemen dari Q kan. Nah, karena dia dicoret, berarti dia salah dong. Harusnya kan nggak boleh dicoret. Berarti dia false. Kayak gitu. Ya. Nah, yang ketiga, 12 elemen dari P. Kita lihat P, anggota P, elemen dari P. Ada angka 12 enggak? Iya, ada angka 12. Nah, 12 elemen dari P berarti benar atau salah? Benar ya, berarti ini true gitu ya. Nentuin tinggal true or false kayak gitu. Nah, kemudian kita disuruh mencari yang C. Find NP dan NQ. N itu adalah number of banyaknya elemen si P. Kita hitung elemen P ada berapa sih? 6, 12, 18. NP ada 3, berarti NP-nya 3. Kalau Q, NQ banyaknya elemen pada Q ada berapa sih? Kita hitung NQ ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 berarti NQ-nya 9. Ya. Nah terus dia nanya, is P subset dari Q? Ingat, subset itu ketika seluruh anggota P berada di Q. Kita lihat anggota P itu 6, 12, 18. Nah, angka 6, 12, dan 18 ada nggak sih di Q? 6, 12, 18. Oh, ada semuanya di Q. Berarti apakah P subset dari Q? Yes, jawabannya. Kenapa? Karena setiap elemen P berada di Q. Jadi jawabannya yes gitu ya. Begitu untuk pengenalan tentang set. Kalau ada yang mau ditanya bisa langsung tanyain ke Kak Rahma.